Selamat pagi anak-anak ibu, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya. Nah, hari ini kita akan memulai pembelajaran fisika kita. Nah, sebelumnya jangan lupa berdoa dulu ya nak. Oke. Nah, di sini minggu lalu kita sudah mempelajari tentang analisis vektor. Ibu berharap kalian sudah paham mengenai analisis vektor. Jika belum paham boleh tanya ibu. Nah, di sini khusus hari ini kita belajar menggambar vektor atau melukis vektor. Baik dalam penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian itu sama. Ya, cara menggambar atau melukis vektor. Nah, sebelumnya jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ya video ini ke teman-teman kalian. Oke, kita lanjut aja. Nah, besaran. Nah, besaran itu ada terbagi menjadi dua. Ada besaran skalar dan juga besaran vektor. Nah, apa itu besaran skalar dan besaran vektor? Nah, besaran skalar itu adalah besaran yang memiliki nilai, ya, memiliki nilai. Sedangkan besaran vektor itu adalah besaran yang memiliki nilai dan arah. Contoh dari besaran skalar ini adalah ada panjang, massa, waktu, luas, volume, massa jenis. Sedangkan di vektor ini adalah contohnya ada perpindahan, kecepatan, percepatan, gaya. Namanya juga nilai yang vektor ini adalah besaran yang memiliki nilai arah. Berarti ada perpindahan kan, ada kecepatan, dia memiliki arah juga dan juga nilainya. Oke, kita lanjut. Nah, untuk menggambarkan vektor ini biasanya ditandai dengan tanda panah. Ya, ditandai dengan tanda panah. Nah, di sini ada titik P, ada titik Q. Nah, titik P itu adalah titik pangkal vektor. Nah, titik Q itu adalah ujung vektornya. Di ujung vektornya, tanda panahnya ini adalah arah vektornya. Panjang PQ ini sama dengan mutlak PQ atau besarnya sama dengan panjangnya vektor. Oke. Nah, di dalam notasi vektor ini atau lambang, biasanya notasi atau lambang ini ada 3 yang biasanya digunakan, tapi yang sering digunakan itu adalah yang ada gambar vektornya, vektor A. Ada yang menggunakan huruf tebal, ada yang menggunakan ada tanda panahnya juga di atas, ada yang menggunakan huruf miringnya. Oke, tapi biasanya digunakan tuh yang ini. Ya. Vektor A namanya, atau dia digambarkan ini B, ada tanda panahnya, berarti vektor B bacaannya. Oke, kita lanjut. Nah, vektor ini mempunyai sifat. Ada beberapa sifatnya. Yang pertama, 2 vektor sama jika arah dan besarnya sama. Nah, jika arah dan besarnya sama, nih vektor A dan vektor B arahnya dan besarnya sama kada. Nah, kalau yang B, 2 vektor dikatakan jika tidak sama. Yang pertama, besarnya sama, ya, besarnya sama, vektor A dan vektor B besarnya sama, tetapi arahnya berbeda. Vektor A ini dia lurus, vektor B ini dia ke atas, ya. Terus yang kedua, besar tidak sama, ya, besarnya tidak sama. Iya, vektor A sama vektor B ini besarnya tidak sama, tetapi arahnya sama. Iya, dia tegak lurus, sama ya, tegak lurus, ya, sama. Nah, yang ketiga itu adalah besar dan arahnya berbeda. Iya, di vektor A ini sama vektor B ini besarnya berbeda, ya kan? Ada yang besar dan ada yang kecil, yang besar dan ada yang kecil. Dan juga arahnya juga berbeda, ada yang lurus dan ada yang ke atas. Nah, ini adalah salah satu sifat vektor. Semoga kalian paham ya, Nak. Nah, di sini ada melukis penjumlahan vektor, ya. Penjumlahan dengan pengurangan sama gambarnya. Tapi kalian sebelumnya pasti udah tahu lah gimana cara membuat sumbu X dan sumbu Y, ya kan? Misalnya gini. Nih sumbu X, ini sangat berpengaruh ya nak, cara membuat vektor itu dilihat dari sumbu X dan sumbu Y. Ini Y-nya, ini X-nya, otomatis kan ini dia tandanya positif, ini positif juga, ini negatif, ini negatif. Nah, yang ditanya ini cara langkahnya ya, tapi ini dalam bentuk metode segitiga. Nah,
lukis salah satu vektor, misalnya F1 ya, F1 berarti ini positif ya, F1 berarti dia ke sini, ini titik kodenya kita misalkan, ya kan, ini F1, terus kemudian lukis kedua F2 nya berarti positif juga, berarti dia ke atas, ya kan, ke atas. Nah, dengan titik tangkap berempit dengan ujung vektor F1, berarti F1 dengan F2 nya ini digabungkan sehingga membentuk segitiga. Nah, ini kalau dia yang penjumlahan. Kalau dia pengurangan tetap sama. Kalau misalnya dibilang F1 dikurang F2, ya kan, F2 berarti ini F1 nya positif kan, F1 nya positif. Nah, F2 nya negatif, misalnya kan bentuknya segitiga, kita buatlah ke sini, ya kan, ini juga masih negatif, dia ke sini. Nah, tinggal tarik bentuk segitiga, misalnya kan di sini 2 dikurang 1, ya kan, berarti ini 1 2 dikurang minus 1, di sini minus 1 nya, tinggal ditariklah dia, ditarik garisnya ya, untuk penjumlahan dan pengurangan sama. Oke, semoga kalian masih ingat tentang lambang atau sumbu X dan sumbu Y. Kita lanjut. Nah, di sini tadi ada bentuk metode segitiga, ada juga metode jajaran genjang. Sama juga itu caranya. Ini jajaran genjang, pasti kalian tahu lah gambar jajaran genjang, penjumlah sama pengurangan sama. Ya udah, kita lukis saja. Di sini kan penjumlahan F1 tambah F2 nya, di sini F1 nya, ini F1 nya kan, F1 nya positif, terus F2 nya juga, ini kan kalau ke sini kita buat garis ini kan fotopannya sini kan X nya positif, terus ini Y nya juga pasti positif kan, mau mendekatin ini, kan, pasti positif karena dia bentuk jajaran genjang berimpit. Tahulah gambar jajaran genjang. Kalau misalnya dia pengurangan sama, berarti dia ke sebelah sini, dia pengurangan. Oke, ini tentang jajaran genjang ya. Intinya pokoknya kalian harus tahulah peletakan sumbu X dan sumbu Y. Oke, kita lanjut. Yang kedua tadi itu jajaran genjang, yang ketiga itu ada tentang metode poligon, artinya dia seginya atau tanda panahnya sama, banyak ya, tanda panahnya banyak. Nah, di sini contohnya tadi kan ada 2 ya kan, ini kalau udah lebih dari 2 berarti dia sudah banyak tanda panahnya kan. Misalnya nih penjumlahan resultan, R itu adalah resultan ya nak, R itu adalah resultan. Resultan itu artinya arah ya kan. Gambarkanlah resultan A tambah B tambah C. Ya sudah, kita buatlah ini. Kita gambar. Misalnya, kita gambar dia titik A-nya, ya kan, positif. Terus titik B-nya juga. Terus titik C-nya. Terus disatukan setiap titiknya. Ya, dari ujung ke ujung. Ya kan, disatukan. Itulah dia cara gambarnya. Untuk poligon artinya dia panahnya banyak atau seginya juga banyak, atau bisa dia kalau misalnya ada seginya 5 berarti dijadikan segi 5 ya kan, tergantung soalnya. Kita lanjut. Nah, ini ada soal, boleh kalian lukis, kalian gambar tentang vektor ya kan. Ini A tambah B, otomatis kalian nggak tahu kan gimana caranya, ini positif, ini positif, A kurang B, ini positif, ini negatif ya kan, pasti kalian tahu. Nah, gambar juga jajaran genjang, bagaimana dia gambar jajaran genjang, poligon ini ada 4 ya, biasanya bisa digunakan jadi apa dia gambarnya ya kan, boleh kalian gambar resultannya. Oke, sampai situ aja materi kita. Dan jangan lupa di absen, kerjakan tugasnya, kerjakan catatannya, dan jika kurang paham boleh tanya ibu ya. Nah, terima kasih, tetap semangat dan salam sehat. Ibu ingatkan lagi, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. So, thanks for watching, see you next time, bye bye.